saumun jasadi yang kita puasakan fisik kita. Tapi kalau puasa nafsani yang kita puasakan tidak lain adalah mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita. Dari apa? Dari sesuatu yang bisa jadi nilai ibadah puasa kita tidak dapatkan. Tanggal 10, tanggal 20. Nah, udah mulai itu kita. Rasa lapar udah mulai hilang tuh nanti. Yang ada apa? Pengennya gibah, bohong. Makanya jujurnya ibu-ibu itu kalau lagi gosip berhenti itu cuma bulan puasa doang. Di kampung saya itu banyak tuh ibu-ibu kalau diajakin gosip bulan puasa pada nggak mau. Ada ibu-ibu datang, ada gosip, lagi puasa, nanti batal puasa. Sudah puasa nilai. Kalau mau gosip bentar aja habis tarawih. Di situ kita diuji oleh Allah. Sanggup nggak kita menahan mata kita? Sanggup nggak kita nahan lisan kita, pendengaran kita? Dari apa? Dari sesuatu yang bisa jadi batalnya nilai ibadah puasa kita. Nah, itu tadi kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jumal atas. Berapa banyak orang-orang yang puasa cuma nahan lapar saja, haus saja, tapi nilai dari ibadah puasa sama sekali dia tidak dapat. Makanya saya kadang-kadang berat gitu. Saya kadang-kadang beratnya gitu. Kalau lagi ceramah di daerah Jakarta Pusat, saya kan juga naik busway. Iya, saya kadang-kadang mobil saya taruh di Al-Azhar itu, saya naik busway. Saya gelantungan di busway. Di depan saya itu you can see semua. Ya Allah. Saya lihat batal nilai puasa kita. Kalau enggak dilihat, barang bagus. Itu ujian kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jumal atas. Rusak tuh nilai ibadah kita. Sukses kita dengan saumun nafsani, maka kita akan lanjut pada jenjang yang paling tinggi dari ibadah puasa kita. Apa? Saumun ruhani. Saumun ruhani. Itu kalau udah bicara ruhani, Rasul nggak pernah secara gamblang menjelaskan. Rasulullah tidak pernah menjelaskan hal-hal yang bersifat ruhani. Paling Rasul menjelaskan melalui metafora. Sehingga itu perlu penafsiran lebih mendalam. Bagaimana saumun ruhani ini? Sama seperti Lailatul Qadar. Rasulullah tidak pernah menjelaskan bagaimana Lailatul Qadar itu. Rasul hanya jelaskan tentang Lailatul Qadar itu melalui kiasan-kiasan, metafor dalam hadis-hadis Rasul. Contohnya misalnya begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Masjid Nabawi sepertiga malam di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan, itu Rasulullah sering bersama sahabat itikaf. Rasulullah kemudian lihat ada sahabat, ada yang zikir kayak antum gitu ya, yang lagi serius. Ini keseriusan antum dicatat oleh malaikat. Iya. Makanya saya kadang-kadang bangga melihat kalau ada jemaah itu natap saya terlalu serius. Sebab itu kata Nabi, man nazara aliman nazara fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang memandang orang yang mengajarkan dirinya dan dia senang, Bapak senang enggak dari pandang? Senang ya, mudah-mudahan ya. Dan dia senang dengan pandangan itu, maka Allah menciptakan satu malaikat dengan asbab pandangan itu, yang malaikat itu memohonkan ampunan buat kita sampai hari kiamat. Makanya saya tahu dalilnya kenapa nenek-nenek natap saya terlalu tajam. Masya Allah. Ya, jadi Rasul melihat malam itu ada sahabat yang sedang zikir, ada sahabat yang sedang sholat, yang main handphone nggak ada. Rasul tanya, kalian tuh kumpul-kumpul ini ada apa? Sedang nunggu Lailatul Qadar ya Rasulullah. Jadi kata sahabat, kalian ini nunggu apa malam ini? Kami sedang nunggu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, malam yang kalian tunggu insya Allah. Nah, inilah visionernya Rasulullah. Rasulullah itu tahu sesuatu yang akan terjadi karena Rasulullah sudah melintasi 7 dimensi. Kita ini kan dimensi awal. Orang meninggal itu dimensi kedua. Makanya orang dimensi kedua dia lihat kita transparan, kita nggak bisa ngelihat dia.
Makanya orang yang meninggal itu dia bisa ngelihat kita yang nggak bisa ngelihat. Nah, kata Rasulullah, malam yang kalian tunggu insya Allah. Karena menurut ru'yah yang diberikan Allah kepada aku, sebentar lagi akan turun hujan. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang Rasulullah sampaikan tepat. Pada saat itu hujan turun begitu derasnya. Saking derasnya, Masjid Nabawi yang masih terbuat dari pelepah daun kurma nggak sanggup tuh nampung derasnya air tuh. Sampai air akhirnya masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi waktu itu masih tanah, belum seperti sekarang marmer. Makanya nggak heran dulu di zaman Nabi, karena tanah masih tanah Masjid Nabawi, ada orang Baduy datang kencing di pojok, karena masih tanah, dibikinnya biasa gitu. Pernah kan suatu ketika lagi Nabi kumpul, ada sahabat Umar, ada Abu Bakar, tiba-tiba ada orang Arab Baduy masuk ke masjid kencing di pojok. Sayyidina Umar ngelihat ada orang kencing di masjid, tarik pedangnya, mau ditebas batang lehernya. Kata Nabi, Mar jangan dulu, jangan dulu, biarin dia kencing, selesaiin dulu dia kencing, sebab kalau dia lagi kencing kita gentak, ntar anjang-anjangan nih. Itulah akhlaknya Rasulullah. Sampai soal kencing aja Rasulullah jaga gitu. Coba ente lagi kencing nih, dikagetin kan anjang-anjangan. Iya, dijaga sama Rasulullah. Kata Rasul, jangan marah, biarin aja dia kencing dulu, baru nanti kita tegur. Bener, selesai kencing ditanya, mas sini. Ya Rasulullah, kamu tahu ini masjid tempat suci, gak boleh kencing di sini. Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, mohon maaf. Ya sudah, pergi. Itu akhlak. Kalau kita nih kira-kira ada orang yang kencing di masjid, yang enak diapain? Yang enak digambing kata orang Betawi. Akhirnya Masjid Nabawi itu penuh dengan air. Nah, karena masih tanah, bercampurlah air dengan lumpur. Sehingga Rasulullah sujud berlumpuran dengan lumpur. Sahabat pun begitu. Apa kata Nabi? Inilah malam yang kalian tunggu. Kalian berjibaku dengan tanah liat. Itulah asal kejadian kalian. Kalian berasal dari tanah dan kalian akan kembali kepada tanah. Apa yang kalian mau sombongkan? Awwaluhu nutfah wa akhiru nazifah. Awal kalian cuma sperma, akhir juga jadi bangkai. Apa yang kalian sombongkan? Jadi sebuah kesadaran vertikal saat itu di mana kita sadar akan makom kita di hadapan Allah. Itulah malam kemuliaan. Makanya tingkat spiritualitas seseorang itu, para nabi-nabi itu diuji oleh Allah. Sanggupkah dia menyadari akan hakikat diri dia di hadapan Allah? Nabi Musa itu pernah diuji oleh Allah. Kata Nabi Musa lagi munajat, kata Allah, Musa, kalau kau nanti munajat kepada aku, tolong kau cari makhlukku. Hadapkan dia di hadapanku, kata Allah, di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah nyari makhluk di mana Nabi Musa lebih mulia, lebih hebat, dan makhluk itu lebih hina. Oh, cari Musa di mana saja. Ini cara Allah menguji hambanya begitu. Berangkatlah Nabi Musa itu. Dia cari makhluk yang bernama manusia di lautan, di gunung, di hutan. Tidak satupun Nabi Musa menemukan makhluk itu, karena Nabi Musa merasa bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah punya kelebihan dan punya kekurangan. Makanya kita nggak boleh ngecilin orang. Wala takiranna syai', nggak boleh kita meremehkan orang. Bisa jadi orang yang kita remehkan, dia memiliki keutamaan dibandingkan dengan kita. Akhirnya kerana binatang, dia lihat oleh Nabi Musa ada burung merak. Pikir Nabi Musa ini burung nggak begitu istimewa nih, aku bisa hadapkan di hadapan Allah. Tahu-tahu burung merak ini sayapnya dikembangkan, begitu indahnya Nabi Musa menatap, ya Allah, nggak jadi. Nah, di antara Nabi Musa itu keterputusasaan karena nggak ada lagi makhluk yang bisa dibawa. Ternyata ada seekor anjing buduk. Pikir Nabi Musa ini anjing sudah sakit-sakitan, nggak punya keistimewaan. Ini barangkali yang bisa aku hadapkan di hadapan Allah. Tapi ternyata anjing itu dibandingkan dengan kita, dia punya keistimewaan. Pertama, penglihatan anjing. Anjing itu bisa melihat dimensi lain daripada dimensi kita. Dia bisa melihat alam lain di luar alam kebinatangan. Makanya di dalam kitab Al-Azkar itu
Itu kan kalau kita mendengar anjing menggonggong itu disunahkan membaca ta'awudz itu. Qul a'udzu birabb qul huwal apa a'udzu billahi minasyaitonir. Jadi kalau kita mendengar anjing menggonggong, itu tandanya anjing mengisyaratkan bahwa ada iblis dan setan yang dia lihat, mengisyaratkan kepada kita untuk kita selalu berlindung kepada Allah. Jadi kalau ada anjing menggonggong, itu tandanya dia melihat ada iblis dan setan lewat. Makanya bapak-bapak jangan tersinggung kalau lewat digonggongin anjing. Kata anjing, setan baru pulang. Punya keistimewaan. Yang kedua, daya penciuman anjing melebihi dari kita manusia. Makanya kalau dalam dunia kepolisian, anjing itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melacak musuh-musuh. Akhirnya Nabi Musa enggak membawa makhluk yang diminta oleh Allah. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah, aku sudah mencari makhlukmu yang kau minta di gunung, di hutan, di lautan. Dari mulai manusia sampai binatang, aku tidak temukan ya Allah. Tidak ada satupun, karena semua makhluk yang kau ciptakan punya kelebihan dan punya kekurangan. Dalam Quran dikatakan kul kullu ya'malu ala syakilatihi, bahwa semua manusia itu bekerja sesuai dengan tupoksi. Apa kata Allah? Ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku tidak bisa membawa makhluk di mana aku lebih mulia dari dia dan dia lebih hina dariku, ya Allah, aku tidak bisa mendapatkan itu ya Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, kalau seandainya kau bawa makhluk itu di hadapanku, di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina darimu, engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Sebab kalau seandainya Nabi Musa bawa, berarti menunjukkan Nabi Musa sombong di hadapan Allah. Jadi Lailatul Qadar sebuah pemaknaan di mana kesadaran vertikal kita muncul tentang hakikat diri kita di hadapan Allah. Masihkah kita menyombongkan diri kita padahal kita ini tidak ada apa-apanya. Kita makhluk yang lemah, yang dhaif, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Itulah pemaknaan Lailatul Qadar. Begitu juga saumun rohani. Saumun rohani itu puasa yang lebih bicara pada pemaknaan. Makanya kenapa kita disuruh akhir-akhir Ramadan itu tanggal 20-30 suruh itikaf. Supaya apa? Supaya merenung. Supaya kita merenung, tafakkar saat, walaupun merenung sesaat, tapi itu lebih baik daripada kita beribadah salat sunnah walaupun 1 tahun. Merenung kita sudah mulai. Makanya saumun rohani itu tanggal 20-30. Mulai kita merenung, ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan lapar, tidak enak hidup dalam keadaan haus, dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati menu buka puasa dengan segala macam, karena kita punya uang untuk membelinya. Tapi bagaimana nasib orang-orang miskin? Bagaimana nasib anak-anak yatim yang mereka bukan hanya lapar di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain pun mereka merasakan kegetiran hidup. Timbullah empati kita, timbullah rasa iba kita, timbullah rasa kesolidaritas sosial kita kepada mereka. Maka kemudian kita aplikasikan dengan apa? Sedekah.